Sob, gua hari ini mau ngomongin apa yang namanya ketakutan. Ketakutan di sini itu lebih ke arah gua mau ngomongin kayak lu bisa menggunakan ketakutan menjadi sebuah kekuatan lo. Ini kemarin gue baru diceritain, nggak kemarin sih, kayak beberapa waktu yang lalu itu kayak ada teman gue yang mau apply kerjaan di Kementerian Luar Negeri. Nah di Kementerian Luar Negeri ini kayak jadi ada banyak nih. Lo kalau mau jadi seorang diplomat, ya lo apply ke Kementerian Luar Negeri. Nah lo harus biasanya itu kerja dulu 3-4 tahun, baru nanti lo namanya penempatan. Nah penempatannya itu akan ditentukan sama Menlu, Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Lo bisa ditempatkan di Eropa, lo bisa ditempatkan di Asia, atau di Afrika, atau di Amerika. Nah, biasanya kayak gitu, 3-4 tahun lo di Jakarta, kerja di Kementerian Luar Negeri di Pejambon sana, dekat Gambir. Terus nanti 3-4 tahun ke depannya lagi, kerja di sana, kerja di luar. Nanti balik lagi dan kerja lagi tuh 3-4 tahun, gitu aja terus. Sampai kalau apa ya, itu kayak jenjangnya itu nanti lo bisa menjadi dubes pada akhirnya. Dubes itu bisa mungkin sekitaran 20 tahun setelah lo masuk kali. Katakanlah lo masuk di umur 20, mungkin 25 tahun kali ya lo bisa jadi dubes di sekitaran umur 45, 50, mungkin malah 30 tahunan. Memang jenjangnya agak panjang. Nah, cuman yang mungkin banyak yang nggak tahu itu adalah ada yang namanya local staff. Local staff itu adalah orang yang dipilih, maksud gue ada yang dipilih ke Kementerian Luar Negeri untuk menjadi staff-staff yang ditempatkan langsung di luar negeri. Nah itu langsung di luar negeri. Lo nggak perlu nunggu 3-4 tahun dulu, tapi lo langsung di luar negeri. Cuman lo nggak punya jenjang karir, jadi lo hanya ditempatkan di situ dan ya udah, ya lo di situ terus aja sampai kayak katakanlah dubes nanti yang jadi atasan lo itu nggak suka sama lo, atau lo udah capek kerja di situ dan lo mengundurkan diri. Nah, yang mau gue ceritain itu lebih ke arah ada teman gue yang takut untuk apply ke Kementerian Luar Negeri untuk menjadi local staff. Kenapa dia takut? Cuman satu, gue yakin teman gue ini pinter. Gue yakin teman gue ini bisa punya etika kerja yang bagus, punya etos kerja yang bagus, dan dia akan mengerjakan sesuai dengan kemampuannya, dan kalau dia nggak tahu dia akan cari tahu. Permasalahan yang paling penting, yang paling krusial buat dia adalah dia nggak berani berbahasa Inggris. Bukan nggak bisa ya, nggak berani gitu. Ngomong bahasa Inggris akan jadi kacrit. Cuman kalau dari segi tes TOEFL gitu misalkan, bagus TOEFL-nya, IELTS-nya pun not bad lah. Cuman keberanian untuk ngomong itu slim to none. Itu bener-bener kecil banget gitu. Nah yang mau gue bahas itu adalah ketakutan ini. Ketakutan ini itu ini dari ini aja deh, dari pengalaman diri gue sendiri waktu gue pertama kali kerja di kedutaan di Namibia, Afrika. Bisa dibilang bahasa Inggris gue bagus. Waktu SMA bahasa Inggris gue itu 9,8. Waktu pas U1 gue cuma salah satu gitu, hampir perfect bahasa Inggris gue. Di kuliah bahasa Inggris gue juga bagus, luar biasa malah bisa dikatakan. Dan gue kayak kerasa kayak udah di besar kepala lah, gue udah jago banget bahasa Inggris, masa gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah sampai ada di situasi yang dimana hari pertama gue kerja, begitu hari pertama gue kerja, masih gue diperkenalkan lah ini, masih diperkenalkan itu, dikenalkan sama teman-teman kantor, orang Indonesia semua kebanyakan. Cuman ada orang-orang lokal, orang-orang Afrika itu kayak sebagai tukang bersih-bersihnya lah. Nah, di sini nih yang mau gue ceritakan. Seminggu setelah gue kerja, akhirnya gue menduduki tempat sebagai
sekretaris pribadi Dubes. Nah, di sekretaris pribadi Dubes ya otomatis lo harus punya yang namanya network gitu loh. Seenggaknya sama sekretaris Dubes dari negara-negara yang lain gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalkan Dubes gue itu mau bicara dengan Dubes Jerman misalkan, nah yang hubungin itu gue. Nah gue mesti ngehubungin sekretaris Dubesnya dulu, baru minta izin apakah ada waktu bla 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 untuk berbicara. Otomatis kan pakai bahasa Inggris ya sob. Gitu. Nah di situ gue jujur, gue nggak tahu gue mesti ngomong apa. Gue nggak ngerti gue mesti ngomong apa. Omongan bahasa Inggris gue belepotan luar biasa. Yang harus kalian ingat sekali lagi adalah bahasa Inggris gue tuh perfect di Jakarta, di Indonesia, dan gue sejago itu. Gitu loh. TOEFL gue lumayan lah ya, maksud gue nggak bagus-bagus banget, cuman sekitaran 560 atau 570 gitu. Dan menurut gue itu bagus banget buat gue sendiri gitu loh. Jadi kayak gue udah bisa ngomong bahasa Inggris, cuman begitu sampai di sana gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue modar, asli gue modar, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan gitu deh, ada telepon masuk aja yang mestinya gue angkat. Gue minta tolong, jadi di ruangan itu tuh ada dua. Yang satu namanya sekretaris sosial, yang kayak misalkan ada telepon terus ditanya dia mau ketemu siapa, nanti diterusin tuh teleponnya. Ini ada ini ketemu sini mau ada tamu mau ketemu bapak misalkan gitu. Nah, gua hanya mengurusin Dubes gitu. Jadi ada social secretary dan ada secretary Dubes gitu, personal assistant. Nah, di personal assistant itu gue begitu ada ngangkat telepon, gue nggak berani, gue nggak ngerti gue mesti ngomong apa. Gue sampai latihan tuh, gue sampai latihan yang kayak okay, kalau misalkan pagi-pagi good morning, this is Indonesian Embassy, ngomong apa lagi ya gitu. Gue beneran nggak tahu. Gue bahkan berlatih untuk gue nulis sebuah skrip gitu loh, yang dimana kalau misalkan ada yang nanya Pak Dubes, gue ngomongnya apa. Kalau ada yang nanya di bawahnya Dubes gitu, orang keduanya itu ngomongnya apa. Kalau ada yang nyari bagian kebudayaan, gue ngomongnya apa. Ada yang kalau nyari bagian konsuler, gue ngomongnya apa. Itu gue stuck, bray. Itu gue nggak ngerti ngomong apa-apa. Dari semua keperfekan gue yang di bahasa Inggris itu, gue nggak ngerti apa-apa. Gue langsung yang blank begitu dia ada telepon gitu. Dan gue nggak berani, gue takut gitu loh. Dan karena ketakutan gue itu, dan gue nggak mau menabrak ketakutan itu, gue 5 sampai 6 bulan. 6 bulan gue nggak punya teman di sana. 6 bulan itu gue gak punya teman karena gue gak berani ngomong bahasa Inggris. Karena gue gak tahu gimana caranya untuk bisa bikin jokes dalam bahasa Inggris. Karena gue gak ngerti kalau misalkan teman gue ngajak ngobrol, gue cuma bisa yes. I work in Indonesian Embassy, gitu-gitu mulu, mulu. Cuman karena gue dasarnya memang yang kayak gue nggak bisa nih gini terus gitu loh. Gue nggak mau kayak gini terus gitu loh. Gue nggak mau kesannya kayak gue ada di situ cuman kayak gue digaji negara gitu loh, yang dimana duit negara itu dari rakyat. Nah, gue nggak mau makan duit bukan duit panas sih, maksud gue kayak gabut nggak jelas gitu, terima gaji doang. Nah, gimana ya, jadi akhirnya gue itu nulis skrip, gue latihan di depan kaca, gue ngomong gimana cara ngomong bahasa Inggris, dan akhirnya gue menceburkan diri gue ke situasi yang gue harus ngomong dengan orang lain, yaitu di bar. Akhirnya gue inget banget nih, akhirnya waktu itu gue nongkrong sama ada Mbak Sela namanya dulu itu, sama Mbak Asti. Nah, Mbak Sela sama Mbak Asti ini itu ngajak gue untuk duduk-duduk yang ngafe gitu lah ya, di mall gitu. Nah, ternyata pas lagi duduk-duduk ada beberapa temannya
yang join gitu. Dia singer, dia penyanyi lokal situ lah, yang lumayan lagi struggling, dan dia pengen emang terkenal lah. Nah kita ngobrol-ngobrol, nah temennya itu bawa teman-temannya lain. Nah dari situ gue mesti kayak ya udah belajar asal-asalan ngomong aja gitu loh. Dan ternyata maksud gue gini, orang-orang di sana, orang-orang yang memang ngomong bahasa Inggris itu nggak pernah mikirin namanya grammar lu jelek banget cuy, grammar lu gue nggak ngerti lu ngomong apa gitu loh. Nggak ada yang memperdulikan itu. Mereka hanya yang kayak lo mau ngomong apapun, cuman kalau lo menyampaikan apa yang pengen lo sampaikan dengan bukan jelas, cuman lebih ke arah yang kayak gini, kayak misalkan lo ngomong kayak lo mau pesan McD di sana gitu ya, kayak I want cheeseburger now, I'm hungry gitu kan. Intinya adalah lu mau cheeseburger, dan orang yang di tellernya itu akan oh iya dia mau cheeseburger, akan tetap lo dapet cheeseburger gitu. Sama aja dengan lo ngomong dengan grammar yang rapi gitu loh. Mereka nggak peduli dengan grammarnya gitu loh. Nah yang kita takutin itu adalah, yang gue takutin waktu itu adalah, gue takutin ngomongnya nggak jelas. Gue takutin yang kayak kalau dia mukanya udah bingung, lo ngomong apa? Nah itu udah buyar kepala gue gitu loh. Cuman mereka nggak peduli gitu loh. Nah ketakutan itu yang gue gunakan untuk menjadi kekuatan gue untuk maju lagi ke depan. Jadi gue harus bisa, karena itu bagian dari kerjaan gue. Kalau gue nggak bisa bahasa Inggris, gue gimana caranya jadi personal assistant gitu loh. Gue gimana jadinya kalau terima tamu di kedutaan, ya semuanya pakai bahasa Inggris, kagak bisa bahasa Jawa gitu loh. Gue harus bisa gimana pun caranya. Ya udah akhirnya gitu. Gue bikin script, gue ngomong tes ngomong. Kalau ada telepon juga gue jawab, walaupun masih tetap salah, cuman gue tetap latihan. Gue ngomong di depan kaca, gue biasakan gue ngomong di depan kaca, gue biasakan muka gue kalau ngomong bahasa Inggris kayak gimana gitu loh. Dan puji Tuhannya kayak beberapa bulan kemudian akhirnya gue punya temen, akhirnya gue makin lancar jawab telepon. Akhirnya gue makin jago lah ya, kalau misalkan ada telepon kayak mau dipindahin kemana, gue ngomong sama siapa, ada tata caranya, gitu-gitu tuh gue semua bisa akhirnya. Cuman semuanya melewati dari ketakutan tadi gitu loh. Bedanya, gue menggunakan kekuatan itu untuk menjadi kekuatan gue untuk lebih ke depan gitu, menjadi gue yang jauh lebih bagus daripada yang kemarin gitu loh. Jadi gue menggunakan takut itu sebagai batasan gitu loh. Jadi batasan ketakutan gue adalah gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris ke orang lain. Jadi begitu gue bisa ngomong bahasa Inggris dengan orang lain, ketakutan itu udah hilang. Dan itu adalah titik yang dimana standar sukses gue untuk melewati ketakutan tadi gitu loh. Takut ngomong bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris, udah takutnya udah hilang. Jadi gue bisa langsung ngomong. Jadi gue udah nggak ini lagi, malah gue tambah pede gitu loh. Dan gue nggak tahu yang lain ya. Kalau gue kena alkohol, apalagi gue kalau kena anggur, kena wine gitu ya, ngomong bahasa Inggris gue akan jauh lebih halus, lebih lancar, lebih afdol, lebih ajaib gitu. Nah itu banyak tuh pasti yang kayak gitu-gitu. Nah sekali lagi gengs, yang kayak ketakutan yang lo punya itu tuh kayak yang membatasi atau yang ngerem lo untuk lo bisa melakukan sesuatu yang lo pengen. Lo pengen sehat, mulai minum air putih 1 gelas. Lo mau lo mau kurus, start untuk bangun pagi dan lari. Lo mau jadi YouTuber, start bikin 1 video gitu loh. Lo mau jadi startup, pembuat startup, kayak mulai dari 1 idea yang bisa lo jual ke orang-orang, atau yang idea yang bisa membantu orang lain gitu loh. Atau lo mau deketin cewek atau deketin cowok yang lo suka, mulai dari satu hal yang nekat, yang langsung ajak ngomong misalkan,
dari hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi kayak ketakutan itu tuh sebenarnya apa ya? Ya nggak signifikan akhirnya di belakangnya nanti gitu loh. Kalau lo tabrak aja gitu loh, tabrak bodo amat mau kayak gimana rasanya nantinya. Cuman percayalah, begitu lo tabrak dan akhirnya lo bisa ngelewatin ketakutan tadi, itu akan puasnya luar biasa. Dan salah satu buktinya adalah gue gitu loh. Gue dari yang gak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali, akhirnya gue bisa punya teman di mana-mana gitu loh. Gue punya teman, kalau gue mau ke Eropa, gue punya teman di Eropa. Kalau gue mau ke Amerika, gue punya teman di Amerika. Gue mau balik ke Afrika, teman-teman gue banyak di Afrika. Dimanapun gitu loh. Afrika Selatan, mau yang Amerika Selatan pun gitu ya. Gue punya teman di Peru, gue punya teman di Brazil. Semuanya pun masih ngobrol-ngobrol juga sama gue. Gue punya teman di Portugal, teman baik gue juga masih ngobrol juga sama gue. Itu dia yang kayak gara-gara ketakutan yang udah gue lewatin, gue mendapatkan sesuatu pengalaman hidup yang absolutely amazing gitu. Dan itu sangat luar biasa buat gue. Dan pengalaman gue kerja di Afrika selama 3,5 tahun itu bener-bener membuka cakrawala pikiran gue Azik. Kayak itu tuh kebuka semua. Kalau hidup lo itu nggak cuma di Jakarta gitu atau di kota lo itu lo, hidup lo itu luas dan lo harusnya nggak cuman kayak bangun terus berangkat ke kantor. Kayak hidup itu punya kayak sebuah perjuangan di luar sana yang jauh lebih keren, atau yang namanya sebuah adventure di luar sana yang jauh lebih dari bangun ke kantor, pulang, tidur, bangun ke kantor, pulang, tidur, cari duit. Gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian kalau yang ngebatasin untuk kalian melakukan yang kalian pengen lakukan itu ya ketakutan tadi. Kalau kalian sadar kalian bisa tabrak itu semua dan nantinya ketakutan kalian itu akan jadi insignifikan, kalian pasti akan tabrak gitu loh. Kalau kalian nggak peduli sama yang namanya aduh gue takut deh nanti nggak jadi ya, no, tabrak aja, kita lihat nanti. Kalau ternyata lo tabrak dan lo gagal, ya udah lo belajar gitu loh. Karena gue selalu diajarin yang kayak nggak ada yang namanya lo salah, nggak ada yang namanya lo gagal. Antara lo menang atau lo benar, ya kan? Antara lo menang atau lo belajar, gitu. Antara lo menang atau belajar, nggak ada yang kalah, nggak ada yang gagal menurut gue. Itu semua pengalaman-pengalaman, karena ujung-ujungnya hal-hal yang udah lo lakukan akan ngebikin lo sampai diri lo yang sekarang pada detik ini juga, gitu lo. Lo pernah deketin cewek, lo gagal. Ya lo udah pengalaman, ternyata dengan cara seperti itu lo gak bisa deketin cewek. Oke, next cewek yang berikutnya jangan pakai cara itu misalkan. Atau lo misalkan sebagai agen asuransi misalkan, ternyata cara nge-approach klien itu gak bisa kayak gini. Karena begitu lo approach, kliennya jadi marah-marah dan lo kehilangan klien. Belajar lagi lah besoknya dengan approach klien yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Gimana caranya? Belajar. Tes aja. Dan percayalah kayak gara-gara gue menabrak ketakutan gue punya banyak cerita. Gue punya banyak cerita yang bisa gue ceritakan ke anak gue nantinya. Amin. Gue punya banyak cerita yang akan gue ceritakan ke anak gue dan mungkin anak gue akan ceritakan ke anaknya lagi. Dan itu yang gue pengen dari hidup gue gitu loh. Kayak hidup gue harus mean something, gue harus berarti buat orang lain gitu. Nggak cuma anak gue, nggak cuma istri gue, nggak cuma keluarga gue, ke orang lain, semuanya gitu loh. Gue mau hidup gue kayak di satu sisi ada seseorang yang akan bilang kalau gara-gara Oki gitu ya, gue bisa jauh lebih baik daripada yang kemarin. Gue menjadi orang yang jauh lebih berguna buat orang lain gara-gara dengerin podcast, mungkin gara-gara ketemu gue sebagai teman gue waktu itu.
gara-gara pernah berorganisasi sama gue. Ya pokoknya apapun itu, gue harus bisa menginspirasi orang lain. Dan itu gue mulai dari diri gue sendiri, dari menabrak ketakutan gue sendiri tadi gitu loh. Gunakan ketakutan itu menjadi kekuatan lo. Kalau lo tahu itu takut, kalau lo tahu hal yang mau lakukan itu menakutkan, menurut gue lakukan. Kalau lo nggak tahu apa yang misalkan kayak, lo gue jadiin di posisi ini ya, di kerjaan ini gitu loh. Tapi lo nggak tahu lo mesti ngapain di situ. Bilang aja iya dulu. Abis lu cari tahu gimana cara untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. Bilang aja iya dulu. Bodoh amat. Kalau lu merasa itu adalah pilihan yang tepat buat lo, dan itu bikin lo takut, harus lo lakukan. Mau gimana pun caranya nantinya belakangnya. Kalau gagal, belajar. Kalau masih gagal juga, ya udah. Itu adalah pembelajaran lo. Simple banget gitu loh. Jadi jangan sampai ketakutan yang sangat insignifikan yang kecil itu kayak ngelarang lo untuk membuka pintu untuk pengalaman yang baru banyak banget di luar sana. Lo pengen kuliah di Jerman, belajar bahasa Jerman. Pergi ke Goethe Institute atau secara private, cari orang-orang Indonesia yang udah balik dari Jerman, banyak banget kok. Gitu loh. Belajar bahasa Jerman. Kalau lo pengen kalau ke Jerman ngebet banget, lewat yang namanya gue lupa lagi namanya apa. Yang kayak lo jadi babysitter gitu. Adalah, gue lupa namanya jadi lo jadi babysitter gitu di Jerman, nanti lo diambil sama orang Jerman untuk lo ngejagain anaknya misalkan atau ngejaga rumahnya pada saat orang tuanya ini lagi keluar rumah atau kerja. Itu bisa gitu loh. Ada berbagai macam cara, asalkan lo berani ngambil resiko gitu loh. Cuman lo mesti tahu ini resiko yang baik atau yang resiko yang buruk gitu loh. Kalau misalkan lo yang kayak, iya nih ada gue bisa ke ke Afrika Selatan misalkan. Afrika Selatan itu terkenal dengan yang namanya maling gitu loh. Jadi kayak kriminalnya itu lumayan tinggi. Dan kalau lo nggak tahu apa-apa dan lo nggak bisa apa-apa, dalam artian yang kayak lo main asal kesana tanpa mengetahui medannya kayak apa gitu ya agak bodoh juga gitu loh ya kerjakan PR lo dulu sebelum lo pergi gitu. Lo tahu Jerman kayak apa, kalau lo mau ke Jerman, lo mau ke Amerika, taunya kayak gimana di Amerika, apakah tempatnya masih rasis, apakah tempatnya masih kacau, apakah lagi perang gitu loh. Ya nih gue dikasih kerjaan nih tapi ke Somalia, ya kali ya jangan lah gitu loh. Jadi pinter aja gitu loh, maksud gue. Gunakan kekuatan pikiran lo itu untuk mencari-cari bahan-bahan yang bisa nanti akan menguntungkan lo juga. Cuman kembali lagi dari awal, gunakan ketakutan lo menjadi kekuatan lo. Tabrak aja. Kalau lo ngerasa takut, tabrak aja. Kalau lo yakin itu yang akan membuat lo happy. Lo pengen jadi wirausaha, tabrak aja. Cobain aja. Lo akan ngerasain betapa susahnya jadi wirausaha. Lo mau bikin boba-boba yang lagi happening sekarang, bikin aja gitu loh. Boba cuy misalkan, ya bikin aja boba cuy. Apa yang bikin lo beda dari boba-boba lainnya? Gitu kan. Apalagi sekarang di dunia digital marketing yang lo harus jago-jagonya. Lo bikin Instagram, lo bikin TikTok, lo bikin YouTube, lo bikin Twitter, dan lo bisa jualan di situ. Cuman semua dimulai dari nol gitu loh, step by step. Seperti yang tadi gue bilang, kalau lo pengen lebih sehat, mulai minum 1 gelas air putih. Kalau lo pengen sehat, mulai bangun pagi untuk lari pagi. Lo pengen jadi YouTuber, coba bikin 1 video. Gak peduli mau jelek mau kagak, yang penting lo udah bikin 1 video. Dan dari video tersebut, belajar lagi untuk bikin yang jauh lebih baik. But mulai dulu. Takut itu belakangan. Karena semuanya mulai dari nol. Jadi kapan lo mau mulai?